Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024, insyaallah akan dilaksanakan ujian tesis atas nama Andre Noveriski ya. Iya. NIM-nya berapa? 40 3 22 2 1003. Oke. Siap untuk diuji hari ini? Siap. Ya, yang semangat ya. Mas Andre silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai. Di sini saya akan seminarkan tesis saya yang berjudul Urgensi Penafsiran Hukum Historis terhadap Perubahan Pengajuan Rencana Reklamasi Usaha Pertambangan. Pemerintah saat ini terkesan terlalu memihak kepada perusahaan tambang untuk tidak terlalu memaksa perusahaan tersebut untuk melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga. Terdapat pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang. Sedangkan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP produksi atau IUPK operasi produksi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi penafsiran hukum historis terhadap perubahan pengajuan rencana reklamasi usaha pertambangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis. Teori yang digunakan teori penafsiran historis, asas lex posterior derogat legi priori, asas kepastian hukum. Rumusan masalah: bagaimana ruang lingkup hukum rencana reklamasi usaha pertambangan. Bagaimana urgensi penafsiran hukum historis terhadap perubahan pengajuan reklamasi usaha pertambangan. Ruang lingkup rencana reklamasi usaha pertambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki lahan yang terganggu akibat usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Ruang lingkup hukum yang mengenai rencana reklamasi dalam usaha pertambangan meliputi berbagai aspek yang diatur untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas pertambangan. Beberapa hal menjadi fokus utama dalam ruang lingkup hukum ini antara lain: 1. Pengaturan lingkungan. 2. Perizinan. 3. Rencana reklamasi. 4. Pemantauan dan penilaian. 5. Kewajiban finansial. 6. Pengawasan dan penegakan hukum. 7. Aspek sosial. Urgensi penafsiran hukum historis terhadap perubahan pengajuan rencana reklamasi usaha pertambangan. Urgensi penafsiran hukum historis dari perspektif rasio legis terhadap pasal 99 ayat 1 telah eksistensi pasal 99 ini jika disesuaikan dengan kaidah dasar Undang-Undang Minerba dapat diukur dari rasio legis, asas dan tujuan rumusan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Tinjauan pasal 99 ayat 1 dari perspektif rasio legis, asas lex posterior derogat legi priori. Asas lex posterior derogat legi priori dapat diartikan bahwa hukum atau peraturan baru menyampingkan berlakunya hukum yang lama. Perbedaan ini sangat jelas pada pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ini terhapusnya frasa saat mengajukan, dalam arti tidak menjelaskan dan menegaskan kapan waktu rencana reklamasi diserahkan. Pada pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sangat jelas waktu rencana reklamasi bukannya mempertegas aturan reklamasi.
dan kegiatan pasca alih-alih memindahkan perusahaan yang tidak memiliki lahan bekas. Bahkan pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi undang-undang. Evaluasi terhadap peraturan perlu pertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk perlindungan lingkungan, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Tinjauan pada pasal 99 dari perspektif asas kepastian hukum. Pada pasal 99 ayat 1, setelah perubahan tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu pengajuan rencana reklamasi. Pemerintah atau badan hukum yang berhak membuat perundang-undang untuk meneliti meninjau kembali pasal tersebut dengan memenuhi asas kepastian hukum agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum agar dapat menjamin perlindungan lingkungan yang optimal, keadilan sosial sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ruang lingkup rencana acara reklamasi usaha pertambangan meliputi kepastian hukum dalam konteks rencana reklamasi usaha pertambangan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak terlibat memahami dengan jelas kewajiban, prosedur, dan waktu yang diberikan dalam penyusunan serta penyerahan rencana reklamasi. Regulasi yang jelas dan terperinci baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri diperlukan untuk mengatur proses rencana reklamasi. Kesimpulan yang kedua, penyelesaian hukum series penting untuk memahami perkembangan regulasi sebelum terkait pengajuan rencana reklamasi dalam industri pertambangan. Ini membantu untuk melacak evolusi hukum yang mungkin mencerminkan tantangan dan respon terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masa itu. Urgensi penyelesaian hukum historis terhadap perubahan pengajuan rencana reklamasi usaha pertambangan tidak hanya memastikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung upaya melindungi lingkungan, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Karena ini ibaratnya tangga terakhir ya. Ya, jadi harus semangat. Kalau tidak nanti nggak sampai titik akhir gitu ya. Oke, Mas Andri, saya melihat dari judulnya ini sebenarnya masalahnya itu apa? Terkait dengan pengajuan rencana reklamasi. Ya, ada masalah apa dengan perubahan reklamasi ini? Siapa yang mengajukan reklamasi? Itu perusahaan pertambangan, Pak. Siapa maksudnya? Apa semua? Apa hanya PT tertentu atau siapa? Itu perusahaan pertambang ini smelter besar gitu, Pak. Di Babel Seluruh se-Indonesia. Itu aku berfokus di pasal tersebut, Pak. apa? Pasal apa? Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apa masalah perubahannya itu? Kalau dari pasal yang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu, Pak, berbunyi setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan, Pak. Pada saat mengajukan. Terus permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi 2020. Ya, bunyi apa? Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang. Apa masalahnya apa di situ? Saya analisis itu kehilangan saat pengajuan. Tidak, yang undang-undang yang baru ini tidak menjelaskan kapan waktu harus menyerahkan, Pak. Yang pertama yang nomor 4 tahun 2009 itu waktunya awal. Awal. Nah, kalau yang 3 2020 sudah beda, izinnya sudah keluar. Pasal 99 ayat 1 itu. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi
dan atur rencana pasca tambang ya. Sedangkan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4, setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP. Oke. Pertanyaan saya, kalau ini kan ada ya saat mengajukan permohonan, ya kan? Kalau yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kan tidak ada, ya kan? Nah, ada nggak pasal lain yang menyebutkan harus kapan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Nah, Harus kapan? Itu ada nggak peraturan PP-nya? pemerintah, Pak? Hah? PP-nya ada enggak? PP-nya pakai yang PP yang lama, Pak. Nomor Nah, di 78 tahun 2010. Di PP ada nggak kapan penyerahannya? Kalau di PP ada. Kapan penyerahannya? PP-nya tidak ganti. Kalau enggak ada yang PP yang terbaru yang menjelaskan rencana reklamasi yang Kalau di PP di PP di pasal 2 pasal 2 apa bunyinya, kapan? pemegang IUP eksplorasi dan IUP PK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Pemegang IUP operasi produksi dan IUP PK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Itu wajib. Iya. Tapi yang lebih jelas tuh di permen apa? Enggak, maksud saya di PP-nya ada enggak waktunya kapan? Oh, ada nih, Pak. Di pasal 5, Pak. Pasal 5 berbunyi apa? Pemegang IUP eksplorasi dan IUP PK eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Ya, dokumen lingkungan hidup kapan diserahkannya? Itu sebelum eksplorasi ya, Pak? Nah iya, berarti kan itu bisa ditafsirkan menyertai dokumen itu kan? Berarti di awal kan? Di awal. Bisa jadi itu dihilangkan karena bisa jadi itu dimasukkan saja dalam PP kalau PP sudah ada. Karena gini, misalnya ada salah satu dokumen, misal dokumen A tadi ya, misal gitu ya. Nah, kalau rencana reklamasi itu menjadi syarat dokumen itu dan dokumen itu diserahkan pada saat pertama kali dia mau mengajukan, berarti kan otomatis tidak perlu disertakan apa ini, kata-kata di pasal seperti ini kan berarti sudah di depan. Nah, maksud Anda dengan adanya ini berbeda apa urgensinya kok diteliti? Undang-Undang Minerba yang baru ini juga batas waktu untuk menyusun rencana reklamasi itu harus ada, Pak. Karena tahap usaha pertambangan itu kan ada eksplorasi. Ya, maksudnya gini, kalau memang ini benar tidak ada waktunya kapan penyerahan rencana reklamasi, ya, itu apa dampaknya? Dampaknya lingkungan, Pak, kerusakan lingkungan. Sebelum mengajukan izin itu, Pak, izin kayak eksplorasi karena harus izin dengan lingkungan, Pak, karena pembukaan pertambangan ini bukan skala kecil, Pak. Ini skala besar, kan buka lahan itu kan udah merusak tatanan lingkungan hidup. Undang-undang baru ini apakah benar memang di situ tidak ada waktunya, tidak jelas kapan menyerahkan rencana reklamasi, karena kami fokusnya kan rencana reklamasi. Tapi kalau yang undang-undang yang menjelaskan itu dari PP ya, Pak, PP dengan permen. Nah, PP kan yang sebelumnya sudah dijelaskan saat mengajukan IUP ya, produksi berarti ya, Pak. Di undang-undang ini tidak dijelaskan waktunya. Tapi dijelaskan ke PP-nya, Pak. Nah, PP-nya itu menentukan batas waktunya kapan penyerahannya, enggak? PP-nya misalnya ada kata-kata saat mengajukan permohonan apa, IUP misalnya. tidak ada, Pak. Loh, katanya tadi di PP ada. PP itu
Di PP itu sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana, diwajibkan menyusun. Terus Bukan ada nggak pasal-pasal menyerahkan. lain? Karena gini, maksud saya di pasal itu memang nggak ada, bisa jadi di pasal lain ditentukan waktunya. Kalau di pasal di UU Minerba Kamu nggak baca ada. semuanya ada aturan. Udah baca Pak. Tidak ada menyangkut paut dalam perizinan untuk menyusun Pak, gitu. Nah, terus di permen ada. Di permen itu di pasal 4-nya Pak, sama yang bunyi di pasal 5 PP. Apa? Pemegang IUP eksplorasi dan IUP eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi. Masa PP itu kalau PP itu memang sesuai dengan yang lama, berarti kan dia mengatur waktu, ya kan? Nah, kalau belum disesuaikan dengan yang baru, kesempatan kali ini akan kami bacakan berita acara sidang tesis atas nama Andre Rizky ya, ST ya. Pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 pukul 10 sampai 12 telah dilaksanakan ujian tesis di ruang kuliah sesi Fakultas Hukum atas nama Andre Rizky, sarjana teknik NIM 403222103 dengan judul tesis urgensi penafsiran hukum misteri terhadap perubahan pengajuan rencana reklamasi usaha pertambangan yang dinyatakan lulus. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. kita bikin romantis yang Sangat berterima kasih kepada Pak Faisal, Pak Sigit sebagai penguji saya, dan Bu Erita sebagai pembimbing saya, dan Pak Dwi. Terima kasih banyak atas bimbingan pada saat penyusunan dari proposal sampai sidang ini. Dan alhamdulillah, walaupun kubu S1 ku bukan hukum, tapi S2 ku hukum, itu suatu hal yang saya bangga lah Pak, beda jurusan itu, tapi aku bertanggung jawab dengan hal yang tersebut. Sangat terima kasih sudah dibimbing oleh dosen-dosen yang selama 2 tahun ini sudah mengajarkan saya, baik itu ilmu hukum atau mana adaptasi di hukum itu sangat berbeda dengan satu jurusan saya dulu Pak. Itu termasuk Pak Tri juga, saya sangat berterima kasih atas pengurusan, merepotkan lah, sangat direpotkan hal-hal administrasi hal tersebut lah. Dan itu aja. kita bikin romantis, bikin paling romantis.